Ketika Tuhan Yesus berada di dunia ini, justru Dia sering sekali hendak dijadikan raja. Dia selalu berusaha untuk dijadikan raja di dunia ini. Semua itu untuk menghindarkan Dia mengalami kematian di kayu salib, supaya kita terhindar dari perangkap-perangkap musuh kita. Kalau Yesus, Dia bisa menghindarkan dirinya dijadikan raja di dunia ini, bagaimana dengan kita? Tidak sedikit dari kita justru menjadi raja atas diri kita. Tidak sedikit dari kita justru berusaha berjuang menjadi raja atas keluarga kita. Tidak sedikit dari kita berjuang untuk menjadi raja di dalam dunia ini. Bahkan kita menggunakan nama Tuhan agar kita menjadi orang terhormat, agar kita menjadi orang-orang yang disegani, kita punya kekuasaan, punya jabatan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Salam transformasi. Sebagai anak-anak dari Bapa, di mana kita semua disayangi oleh Bapa, kita pun harus bisa menunjukkan bahwa kita memang pantas dan layak untuk disayangi. Kita harus menunjukkan bahwa kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang tunduk, yang menggembirakan, bahkan membuat hati Bapa bersuka dan riang atas segala kehidupan kita. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini kita tidak pernah terlepas dari musuh-musuh yang berada di sekitar kita, yang berada di dalam pikiran kita, yang selalu mengintimidasi kehidupan kita, berarti kita harus mengenali betul. Kita harus menyadari trik-trik dan cara musuh kita menjebak kita, yang kelihatannya mungkin kita hidup sudah rohani, tetapi ternyata tidak menyenangkan Bapa di surga. Mungkin kita merasa bahwa hidup kita seperti apa yang diajarkan, tetapi ternyata tidak. Kalau kita mempelajari Tuhan Yesus Kristus, bagaimana iblis berusaha menjeblak Dia, berusaha menjerat Dia, supaya Dia tidak mengalami kematian. Kita harus menyadari semua perangkap-perangkap. Kita harus menyadari apa yang dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus terhadap musuh-musuh kita, supaya kita sama-sama bisa memenangkan, bisa berjuang mengalahkan musuh kita. Kita tidak akan pernah bisa tahu perangkap-perangkapnya kalau kita tidak mempelajari perangkap apa yang dipasang kepada Yesus, supaya Dia terjebak dan terperangkap musuh-musuhnya, supaya tidak mengalami kematian di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus berada di dunia ini, justru Dia sering sekali hendak dijadikan raja. Dia selalu berusaha untuk dijadikan raja di dunia ini. Semua itu untuk menghindarkan Dia mengalami kematian di kayu salib. Mari kita baca firman Tuhannya dalam Yohanes 6 ayat 15. Yohanes 6 ayat 15. Di sini kita akan mengetahui dengan benar bahwa ternyata itu semua jebakan. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Di mana pada saat itu jebakan dari musuh membawa Yesus supaya dijadikan raja di dunia. Kalau Yesus jadi raja di dunia, maka Dia tidak menjadi raja di surga. Ini yang berbeda. Ini jebakan, ini perangkap. Kelihatannya benar. Kelihatannya kalau Yesus jadi raja di dunia semua beres. Tetapi tugasnya justru Dia menjadi raja di kerajaan surga. Jauh lebih besar. Jauh lebih dalam manfaatnya. Nah, kalau Tuhan Yesus menyadari ini perangkap, dan Dia bisa mengalahkan jebakan, Dia bisa terhindar dari perangkap musuh,
Maka Bapak Ibu Saudara dan saya, kita pun harus bisa terhindar dari setiap perangkat musuh-musuh kita. Supaya kita terhindar dari perangkap-perangkap musuh kita. Kalau Yesus, dia bisa menghindarkan dirinya dijadikan raja di dunia ini. Bagaimana dengan kita? Tidak sedikit dari kita justru menjadi raja atas diri kita. Tidak sedikit dari kita justru berusaha, berjuang menjadi raja atas keluarga kita. Tidak sedikit dari kita berjuang untuk menjadi raja di dalam dunia ini. Bahkan kita menggunakan nama Tuhan. Agar kita menjadi orang terhormat. Agar kita menjadi orang-orang yang disegani. Kita punya kekuasaan, punya jabatan. Kita bahkan bisa memerintah. Kita menggunakan nama Tuhan. Dan kita merasa bahwa kita diberkati karena nama Tuhan. Tapi kita tidak sadar justru ketika kita menjadi raja, justru kita memberontak terhadap Bapa. Ketika kita menjadi raja atas dunia ini, raja atas hidup kita, berapa banyak orang-orang percaya pada saat ini membangun kerajaannya di dalam hidupnya. Dia membangun kerajaan di dalam keluarganya. Dia membangun kerajaan dalam kehidupannya. Dia membangun kerajaan di dalam pekerjaannya. Dia membangun kerajaan dengan kekuasaannya dia. Tuhan Yesus sadar betul bahwa dia akan dijadikan raja. Dia berusaha berjuang. Dia berusaha menghindar. Dia pergi menyingkir supaya dia tidak dijadikan raja di dunia ini. Dia tahu dia memang jadi raja, tapi bukan di dunia ini, tapi nanti di kerajaan surga. Karena Bapa di surga menginginkan kepada dia supaya dia taat terhadap kehendak Bapa. Bagaimana dengan kehidupan orang percaya pada saat ini? Apakah ada kita taat terhadap kehendak Bapa atau kehendaknya sendiri? Tidak sedikit orang percaya justru taat terhadap kehendaknya sendiri. Dia maunya jadi raja. Dia maunya dihormati. Dia maunya dihargai. Dia maunya disanjung-sanjung. Ini suatu perangkap Bapak Ibu Saudara. Ayo hati-hati. Musuh kita memasang perangkap begitu banyak dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari betul ketika kita merasa bangga kita dihormati. Merasa kita terhormat. Sehingga ketika tidak ada orang yang hormat kepada kita, kita marah. Ketika tidak ada orang yang peduli kepada kita, kita kecewa. Ketika ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil, kita sakit hati. Kita harus hati-hati. Karena perangkap-perangkap musuh bekerja bagaimana memerangkapi kita, berusaha menangkap kita, menjadikan mangsanya. Kelihatannya rohani. Apalagi dia pakai ayat yang tadi dikatakan jelas. Dan tidak sedikit orang berkata bahwa beranak cuculah, berkuasalah. Dikatakan apa? Dan tidak sedikit yang mengajarkan dari ayat itu, berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Dia berpikir menjadi orang yang percaya Yesus, dia bisa berkuasa atas semuanya. Dia berpikir bahwa dengan nama Tuhan dia menjadi raja di dunia ini. Padahal itu perangkap dari setan. Itu perangkap musuh Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjadi raja atas hidup kita, ketika kita menjadi raja atas apa yang kita inginkan, kita tidak memikirkan hati dan perasaan Bapa. Karena yang kita pikirkan bagaimana kita menyenangkan daging kita. Yang kita pikirkan bagaimana kita menjadi orang yang terhormat. Yang kita pikirkan bagaimana kita bisa menikmati segala kenyamanan dan fasilitas dunia ini. Ini perangkap. Ayo, sadarlah. Jangan sampai kita terjebak. Lalu bagaimana yang sudah terjebak di dalam perangkap ini? Kembalilah. Bertobatlah. Dan jangan lagi kita terikat dengan segala semuanya itu. Kalau memang sekarang kita sudah menjadi raja, tanggalkan. Biarkanlah hanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi raja dalam hidup kita. Dan kita menjadi hambanya. Kita belajar bagaimana taat terhadap Bapa di surga. Kita taat bagaimana menyukakan dan menyenangkan Dia. Jangan hanya kita berjuang menyenangkan diri kita sendiri. Mari, kita harus menyadari perangkap-perangkap ini. Supaya kita terbebas. Supaya kita bisa memenangkan pertandingan kita. Supaya kita bisa memenangkan iman kita.
Jangan hanya ketika di batu nisan tertulis, aku telah memenangkan pertandingan iman. Tapi dalam hal ini saja, kita tidak bisa memenangkannya. Kita harus bisa memenangkannya saat kita hidup. Kita baru bisa membuktikan bahwa iman kita benar-benar benar terhadap Tuhan kita. Jadi kita harus membuktikan. Senangkan Bapa di surga. Senangkan Dia. Tidak ada lagi yang lain. Walaupun kita menderita, walaupun kita sengsara, tapi biarlah kita menjadi saksi bagaimana kita bisa mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Salam.